Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janvila Putri, BP 1911055. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf tepi. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu pengertian dari sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya itu terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel-sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Jadi sistem saraf tepi ini terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dan organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf somatik ini terutama merupakan sistem dari saraf motorik. Yang semua sistem saraf ke otot itu, sedangkan sistem otonom merupakan sistem saraf yang mewakili persyarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen fisiologis dan komponen anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Nah, selanjutnya saraf tepi ini adalah perluasan atau percabangan dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi ini merupakan alat penyampai rangsang tubuh ke pusat saraf untuk direspons. Sistem saraf tepi dibagi dalam dua sistem, yaitu sistem saraf kraniospinal dan sistem saraf otonom. Sistem kraniospinal ini disebut juga dengan sel somatik. Yang pertama yaitu sistem saraf kraniospinal. Sistem saraf kraniospinal ini terdiri atas sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Sistem saraf kranial dibangun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak, sedangkan sistem saraf spinal dibangun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Nah, saraf kranial terutama berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala, sedangkan saraf spinal melayani reseptor dan efektor lainnya yang berada di dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas tentang saraf kranial. Saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf yang keluar dari permukaan belakang otak manusia, terdiri atas saraf sensorik dan saraf motorik. 12 pasang saraf kranial ini menerima informasi dan mengendalikannya dalam bentuk aksi dari berbagai organ dan bagian-bagian kepala, di antaranya mata, telinga, hidung, lidah, dan wajah. Meskipun saraf kranial ini tampaknya hanya merespon rangsang di sekitar kepala saja, ada beberapa pasang saraf yang merespons kotak suara, pangkal tenggorokan, detak jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan kita, teman-teman. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan beberapa fungsi saraf kranial. Di antaranya ada nama neuronnya yaitu olfaktorius, jenisnya tuh sensorik, fungsinya untuk mencium. Yang kedua ada optikus, jenis neuronnya sensorik, fungsinya itu untuk melihat. Selanjutnya ada oculomotorius, itu jenis neuronnya motorik dan fungsinya mengerling. Selanjutnya ada trochlearis, itu jenis sarafnya motorik, fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Selanjutnya ada abdusen motorik, fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Kalau trigeminus motorik sensorik, fungsinya untuk mengunyah tekanan, pedas, dan suhu. Facialis, fungsinya untuk mimik muka mengecap. Vestibuloakusticus, fungsinya keseimbangan dan mendengar. Glossopharyngus, fungsinya menelan dan mengecap. Vagus, fungsinya menelan dan sekresi getah lambung pada saat sakit dan lapar. Accessorius,
itu tuh fungsinya untuk berbicara dan menggerakkan kepala. Hipoglossus fungsinya untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Selanjutnya saraf spinal. Nah, saraf spinal ini teman-teman, sumsum tulang belakangnya tuh membentuk banyak pasangan saraf. Pada manusia terdapat 31 pasang saraf. Setiap pasang sarafnya itu keluar dari celah yang terbentuk antara dua vertebrata. Setiap pasang saraf ini merespon rangsang kegiatan tubuh di luar daerah kepala. Seluruh saraf spinal merupakan gabungan saraf sensorik atau aferen dan motorik eferen. Saraf spinal ini berhubungan dengan sistem kerja saraf otonom. Nah, yang kedua kita bahas lagi tentang sistem saraf otonom, teman-teman. Sistem saraf otonom ini disusun oleh kinerja saraf-saraf motorik yang terdapat pada sumsum tulang belakang dan beberapa saraf kranial yang mengatur gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita, seperti gerakan otot jantung, gerakan otot-otot saluran pencernaan, sekresi hormon, dan enzim oleh kelenjar. Nah, kita dapat melihat secara lengkap sistem saraf otonom yang mengatur kerja organ-organ tubuh secara kinetis dan hormonal. Sistem saraf otonom bekerja di bawah kontrol saraf tak sadar. Ada dua macam sistem saraf otonom yang bekerja antagonis. Pertama, ada sistem parasimpatik. Sel-sel sarafnya ini berasal dari sumsum tulang leher dan sumsum ruas terbawah tulang belakang. Kedua, ada sistem simpatik. Sel-sel sarafnya keluar dari sumsum bagian tengah. Misalnya, sistem simpatik mengeluarkan hormon norepinefrin, untuk meningkatkan kecepatan denyut jantung. Maka sistem parasimpatik akan mengeluarkan hormon asetilkolin yang memperlambat denyut jantung akibat kerja hormon norepinefrin. Nah, jadi sistem parasimpatik dan simpatik ini saling berlawanan, teman-teman. Yang satu meningkatkan, yang satu akan menurunkan. Nah, apabila penjelasan dari saya kurang dimengerti oleh teman-teman, maka saya akan menjelaskan dengan video. Silakan ditonton abis ini. Terkecil yang menyusun sistem saraf. Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf. Kita akan mulai dengan belajar mengenai unit terkecil yang menyusun sistem saraf, yaitu sel-sel saraf. Sistem saraf itu tersusun dari dua jenis sel. Jenis sel pertama kalian udah sering dengar, yaitu neuron. Dan jenis sel kedua mungkin rada jarang kita dengar, yaitu neuroglia. Tapi meskipun kita itu lebih sering dengar kata neuron dalam pembelajaran sehari-hari, sebenarnya neuroglia yang ada di dalam tubuh kita itu jumlahnya lebih banyak loh dibandingkan neuron. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan antara neuron dan neuroglia? Neuron itu apa dan neuroglia itu apa sih? Kita mulai dengan neuron. Neuron adalah sel-sel dalam sistem saraf kita yang berfungsi untuk mengirim sinyal-sinyal. Sinyal ini maksudnya gimana? Ya misal, kalau kamu mau gerakin tangan kamu, berarti otak kamu akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu agar tangan kamu ini bisa gerak-gerak. Atau misal, jari kamu lagi ngeraba sebuah permukaan yang kasar. Misal permukaan kayu yang kasar. Maka neuron-neuron pada daerah jari kamu itu akan mengirim sinyal ke otak kamu agar otak kamu dapat menginterpretasi bahwa kayu ini permukaannya kasar. Jadi neuron ini berfungsi sebagai messenger atau pengirim informasi, dan informasinya itu berupa sinyal tadi. Nah, berbeda dengan neuron yang bisa ngirim-ngirim sinyal, kalau neuroglia, dia itu nggak bisa ngirim sinyal. Neuroglia akan berperan sebagai semacam cheerleader untuk neuron yang lagi kerja keras mengirim-ngirim sinyal. Neuroglia ini bakal ngasih nutrisi ke neuron. Dia akan ngasih oksigen ke neuron.
Pokoknya dia akan mendukung dan juga melindungi neuron agar neuron dapat bekerja secara optimal. Nah, sel-sel saraf kita, yaitu neuron dan neuroglia tadi, akan tersusun sedemikian rupa di dalam tubuh kita, sehingga sistem saraf itu memiliki dua divisi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat, kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai the central nervous system. Central kan pusat, nervous itu saraf. Nah, dan sistem saraf pusat ini tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Kalau dalam bahasa Inggris, sumsum tulang belakang ini kita sebut sebagai the spinal cord. Dan tentu karena dia itu namanya central nervous system atau sistem saraf pusat. Berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Otak adalah organ yang tersusun dari 100 miliar neuron. Banyak banget ya. Dan otak ini terletak di dalam tengkorak kita. Dan lebih tepatnya itu dia terletak di dalam yang namanya cranial cavity. Cavity itu artinya adalah rongga dan cranial, krani itu artinya adalah brain case atau tempat menyimpan otak, kontainer otak gitu. Jadi otak itu terletak di rongga yang terdapat di dalam tengkorak kita yang disebut sebagai the cranial cavity. Tulang-tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak kita sebut sebagai tulang kranial atau cranial bone dan ada 8 buah tulang. Tulang kranial yang letaknya itu di daerah belakang bawah kita sebut sebagai tulang oksipital. Dan pada tulang oksipital ini terdapat sebuah foramen atau lubang. Lubang itu artinya foramen. Dan foramen itu kita sebut sebagai foramen magnum. Magnum itu artinya besar. Jadi foramen magnum berarti lubang yang besar. Nah, melalui foramen magnum inilah otak kita dan sumsum tulang belakang kita akan bertemu. Sumsum tulang belakang kita itu tersusun dari 100 juta neuron. Lalu, sumsum tulang belakang dilindungi oleh vertebral column. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ya dia dilindungi oleh tulang belakang kita. Jadi posisinya seperti ini. Sumsum tulang belakang itu seperti ada di dalam tulang belakang kita. Oke, Brainy Pandas. Divisi sistem saraf berikutnya adalah sistem saraf tepi atau kalau dalam bahasa Inggris the peripheral nervous system. Peripheral itu artinya tepi. Dan sesuai dengan namanya sistem saraf tepi, ya kan? Berarti kan tepi kan artinya itu adalah ujung-ujung atau ekstremitas, ya kan, dari sesuatu. Jadi ujung dari tubuh kita, ekstremitas dari tubuh kita. Berarti jaringan saraf yang menyusun sistem saraf tepi itu nggak ngumpul di pusat tubuh seperti sistem saraf pusat. Melainkan dia itu akan menyebar atau dia akan extend ke tepi-tepi atau ujung-ujung dari tubuh kita. Bisa juga kita ngomongnya gini, kalau sistem saraf tepi adalah segala jaringan saraf yang letaknya itu di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tersusun dari beberapa komponen, tapi kita pada video ini akan fokus kepada nervus saja. Sebelum kita masuk mengenai nervus, kita mesti paham dulu anatomi dari neuron. Jadi aku akan mengulang sedikit mengenai anatomi neuron. Oke, ini secara singkat, pada neuron ini kan ada bagian yang kayak jaring-jaring yang keluar-keluar seperti ini. Ya, ini kita sebut sebagai dendrit. Dan tugasnya dendrit adalah untuk menerima stimulus
yang nanti akan merangsang neuron ini untuk mengirim sinyal. Lalu struktur yang nyambung dengan dendrit ini yang memiliki inti sel itu adalah soma atau badan sel dari neuron. Lalu dari badan sel ini akan muncul struktur yang kayak buntut panjang. Kita sebut ini sebagai akson. Dan di ujung akhir akson itu adalah akson terminal. Terminal itu artinya adalah akhir, jadi batas akhir dari akson. Oke, kita akan bahas mengenai anatomi neuron secara lebih lengkap di video-video Brainy Panda di masa depan. Tapi sekarang kita kembali lagi ke salah satu komponen penyusun sistem saraf tepi, yaitu nervus. Nervus adalah struktur yang tersusun dari ratusan sampai ribuan akson. Ya, ratusan sampai ribuan akson bersama dengan jaringan ikat dan pembuluh darah. Jadi kalau kamu ngelihat struktur ini satu tabung ini nervus. Dan kalau kamu lihat ada yang tabung tipis yang keluar dari nervus ini, itu adalah satu buah akson. Dan di dalam nervus ini ada ratusan sampai ribuan akson ini. Dan di sekelilingnya kamu bisa ngelihat ada pembuluh darahnya itu, yang merah arteri dan yang biru itu vena. Nervus ini ada dua macam, yaitu nervus cranialis dan spinalis. Dan dari namanya, kalian bisa tebak. Cranialis, crani, brain, case. Ya kan, berarti berhubungan dengan otak. Berarti nervus cranialis itu berasal dari otak dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Lalu nervus spinalis, kalian bisa tebak. Spinal, kan berarti spine atau tulang belakang. Berarti nervus spinalis itu berasal dari sumsum tulang belakang dan dia akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Nervus cranialis ada 12 pasang dan nervus spinalis ada 31 pasang. Lalu setiap nervus ini akan menginervasi atau dia akan berperan dalam lokasi-lokasi yang berbeda pada tubuh kita.